Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini insya Allah akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang operasi pecahan. Nah, saya sendiri sebagai moderator yaitu Anggi Anggraini dan teman-teman saya yaitu Siti Maryam, Mediana Ervil Nujeng dan juga Ayu Sofiadi Kamila. Operasi pecahan. A. Penjumlahan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama, maka yang perlu dijumlahkan hanya angka di bagian atas atau biasa disebut sebagai pembilang. Contohnya, 1/2 ditambah 3/2 sama dengan 4/2. Di sisi lain, jika akan menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka perlu mengubah atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bilangan pecahan tidak bisa untuk dijumlahkan secara langsung apabila penyebutnya berbeda nilai. Dalam mengubah pecahan agar penyebutnya menjadi sama, maka perlu menggunakan kelipatan persekutuan kecil (KPK) dari kedua penyebut tersebut. Adapun contoh sebagai berikut. 1/5 ditambah 2/3, maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Penyelesaiannya adalah 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 per 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 10 sama dengan 13/15. A. Penjumlahan pecahan biasa atau dasar. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Berikut langkah-langkahnya. 3/4 ditambah 2/5. Jawabannya berapa? Dari soal di atas, kita bisa mencari KPK-nya 4 dan 5 terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 15/20 ditambah 8/20. Setelah itu kita cari pecahan senilainya. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Tipsnya, bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. 3/4 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 5 sama dengan 15/20. 2/5 sama dengan 2 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 8/20. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3 dikali 5 per 4 dikali 5 ditambah 2 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 15/20 ditambah 8/20. Setelah itu kita jumlahkan pecahan senilainya seperti berikut ini. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 5 ditambah 2 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 15/20 ditambah 8/20. Hasilnya 23/20. Nah, karena angkanya sangat besar, jadi kita bisa menyederhanakan pecahannya seperti di bawah ini. 23 dibagi 20. Hasilnya yang paling mendekati dengan 23 adalah 20 dengan itu sendiri. Jadi 20 dibagi 20 hasilnya 1. Jadi hasil dari 23/20 adalah 1/3/20. Seperti itu. Itu hasil penyederhanaannya. Jika pecahan yang nilainya besar bisa disederhanakan lagi, tetapi jika nilainya sudah kecil tidak usah disederhanakan lagi. Contoh 2. Penjumlahan pecahan 3 bilangan penyebut berbeda. Untuk menyelesaikan penjumlahan dengan banyak penyebut berbeda, sama saja dengan 2 penyebutnya. Hanya saja nilai KPK ditentukan oleh banyak penyebut yang ada. Contohnya, 2/3 ditambah 3/4 ditambah 1/6 sama dengan 2 kali 4 per 3
kali 4 ditambah 3 kali 3 per 4 kali 3 ditambah 1 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 8 per 12 ditambah 9 per 12 ditambah 2 per 12. Kenapa 12? Karena KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Selanjutnya sama dengan 19 per 12. Karena nilainya besar, jadi kita perkecil. Hasilnya dari sederhanakannya adalah 17 per 12. Jadi 2 per 3 ditambah 3 per 4 ditambah 1 per 6, hasilnya adalah 17 per 12. B. Penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa. Hanya saja pada pecahan campuran nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah 7 3 per 4 ditambah 2 2 per 5. Berapakah hasilnya? Mari kita selesaikan. Yang pertama, memisahkan dulu nilai bulat dan pecahan. 7 3 per 4 ditambah 2 2 per 5 sama dengan 7 ditambah 2, lalu ditambah lagi 3 per 4 ditambah 2 per 5. Selanjutnya menjumlahkan nilai bulat seperti di bawah ini. 7 3 per 4 ditambah 2 2 per 5 sama dengan 7 ditambah 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 per 4 ditambah 2 per 5 tutup kurung sama dengan 9 ditambah buka kurung 3 per 4 ditambah 2 per 5. Selanjutnya menjumlahkan nilai pecahan. 7 3 per 4 ditambah 2 2 per 5 sama dengan buka kurung 7 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3 per 4 ditambah 2 per 5 tutup kurung sama dengan 9 ditambah buka kurung 3 per 4 ditambah 2 per 5 tutup kurung sama dengan 9 ditambah buka kurung 3 kali 5 per 4 dikali 5 ditambah 2 kali 4 per 5 kali 4 tutup kurung sama dengan 9 ditambah buka kurung 15 per 20 ditambah 8 per 20 sama dengan 9 ditambah 23 per 20. Setelah itu hasilnya cukup besar. Setelah itu jika hasil penjumlahan nilai pecahannya merupakan pecahan tidak biasa, maka perlu disederhanakan. Ini dapat menggunakan seperti contoh di samping. Tadi sampai caranya hampir sama, sampai 9 ditambah 23 per 20. Nah, kita sampai caranya sama, tinggal ditambahin sama dengan kita sederhanakan 23 per 20-nya. Jadi 9 ditambah 1 3 per 20. Setelah langkah semuanya selesai, kita tinggal hitung akhirnya. 9 ditambah 1 3 per 20 sama dengan 10 3 per 20. Jadi kita hitungnya 9 ditambah 1. 9 tambah 1 hasilnya 10, 3 per 20 nya tetap. Jadi 10 3 per 20. Jadi selanjutnya B. Pengurangan pecahan. A. Pengurangan pecahan biasa atau dasar. 1. Cara mengurangi pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan secara sederhana. Pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan sama, seperti gambar di samping. 3 per 5 min 1 per 5 sama dengan 3 min 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Cara kedua, mengurangi pecahan biasa penyebut berbeda. Mengurangi pecahan biasa berbeda penyebut dilakukan dengan menyamakan penyebut yang dikurangi. Contoh soalnya 3 per 4 min 2 per 6 sama dengan cara penyelesaiannya menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menghitung KPK. Penyebut dari pecahan yang dihitung berdasarkan contoh dihitung KPK dari 4 dan 6. KPK 4 yaitu 4, 8, 12, 16. KPK 6
12, 18. KPK 4 dan 6 adalah 12. Jadi cara penyelesaiannya 3 per 4 min 2 per 6 sama dengan 9 per 12 min 4 per 12 sama dengan 5 per 12. 3. Cara menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Tips bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. Contohnya 3 per 4 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 9 per 12. 2 per 6 sama dengan 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 4 per 12. Jadi 3 per 4 min 26, 2 per 6 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 min 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 9 per 12 min 4 per 12. Cara keempat, mengurangi dengan pecahan senilai. Saat mengurangi pecahan dengan penyebut sama, yang dikurangi hanya pembilang. Sampai di sini, pengurangan pecahan sudah selesai. Seperti contoh pada gambar di samping. 3 per 4 min 2 per 6 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 min 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 9 per 12 min 4 per 12 sama dengan 5 per 12. Hasil tidak biasa dapat disederhanakan lagi. Catatan: jika hasil pengurangan merupakan pecahan tidak biasa, maka nilai tersebut dapat diubah ke bentuk yang lebih sederhana. B. Pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan mengurangi pecahan biasa. Hanya saja pada pecahan campuran, nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan. Kemudian, nilai pecahan dikurangi terlebih dahulu. Contoh soal pengurangan pecahan campuran. 8, 3 per 4 min 4, 2 per 6 sama dengan berikut langkah-langkahnya. 1. Memisahkan nilai bulat dan pecahan. Jika sudah terbiasa, maka dapat dilakukan tanpa menulis pemisahan. 8, 3 per 4 min 4, 2 per 6 sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 per 4 min 2 per 6 tutup kurung. Catatan: pemisahan menghasilkan operasi penjumlahan. Yang kedua, menghitung nilai pecahan dengan menggunakan cara seperti mengurangi pecahan biasa di atas diperoleh. Contohnya 8, 3 per 4 min 4, 2 per 6 sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 per 4 min 2 per 6 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 kali 3 per 4 kali 3 min 2 kali 2 per 6 kali 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 9 per 12 min 4 per 12 tutup kurung sama dengan yang terakhir dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus 5 per 12. Catatan: untuk beberapa kasus atau langkah ini dapat menghasilkan nilai negatif. Yang ketiga, menghitung nilai bulat. Contoh soalnya seperti gambar di samping. 8, 3 per 4 min 4, 2 per 6 sama dengan dalam kurung 8 min 4 plus dalam kurung 3 per 4 min 2 per 6 dalam kurung tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 kali 3 per 4 kali 3
min 2 kali 2 per 6 kali 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 plus dalam kurung 9 per 12 min 4 per 12 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 plus 5 per 12 sama dengan 4 plus 5 per 12. Yang keempat, menggabungkan nilai seperti pada gambar di samping. Contoh soalnya 8 3 per 4 min 4 2 per 6 sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 per 4 min 2 per 6 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 3 kali 3 per 4 kali 3 min 2 kali 2 per 6 kali 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus dalam kurung 9 per 12 min 4 per 12 tutup kurung sama dengan dalam kurung 8 min 4 tutup kurung plus 5 per 12. Penjumlahan yang terakhir 4 plus 5 per 12 sama dengan 4 5 per 12. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang operasi perkalian. Nah, di sini operasi hitung yang ketiga itu adalah perkalian. Nah, ketika kita ingin melakukan operasi perkalian pada dua atau lebih pecahan, kita hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah 2, 1 per 2 dikali 4 per 3. Nah, karena contoh soal di atas merupakan perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, maksudnya adalah di sini kita ubah dulu pecahan campurannya itu menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan 2 1 per 2 diubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 2. Bagaimana sih caranya? Yaitu 2 dikali 2 yaitu 4, kemudian ditambah 1. Jadi hasilnya 5 per 2. Nah, ketika kita sudah menemukan hasilnya, kita bisa langsung mengkalikan. Nah, di sini penyelesaiannya adalah 2 1 per 2 dikali 4 per 3 sama dengan 5 per 2 dikali 4 per 3 sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 20 per 6, yaitu 5 dikali 4 adalah 20 dan 2 dikali 3 adalah 6. Nah, kemudian di sini adalah perkalian antar pecahan biasa. Nah, contoh soalnya di sini ada 4 per 5 dikali 3 per 7. Nah, kita mudah ya, kita tinggal mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, maka hasilnya 4 dikali 3 itu 12 dan 5 dikali 7 yaitu 35. Oke, kemudian di sini ada perkalian antar pecahan campuran. Nah, untuk menghitung hasil antar pecahan campuran juga dapat dilakukan dengan metode distributif. Hanya saja bentuk distributif lebih panjang dari sebelumnya. Nah, di sini ada rumusnya dan kemudian di contoh soalnya. Nah, soalnya adalah 3 1 per 2 dikali 4 3 per 7 sama dengan buka kurung 3 ditambah 1 per 2 tutup kurung dikali buka kurung 4 ditambah 3 per 7 tutup kurung. Nah, kemudian kita ikuti sesuai tanda panahnya sama dengan buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikali 3 per 7 tutup kurung ditambah buka kurung 1 per 2 dikali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 1 per 2 dikali 3 per 7 tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 12, yaitu perkalian dari 3 dikali 4 kemudian ditambah 9 per 7 yaitu dari hasil 3 dikali 3, kemudian penyebutnya disamakan, kemudian ditambah 4 per 2 yaitu hasil dari 1 dikali 4 dan penyebutnya disamakan, kemudian ditambah 3 per 14 yaitu hasil dari 1 dikali 3 dan 2 dikali 7. Nah, sama dengan lagi 12 ditambah 18 per 14. Nah, di sini kenapa 18 per 14 yaitu kita kalikan dengan angka 2 karena agar penyebutnya itu sama dengan 3 per 14. Nah, di sini ada angka 2 juga, itu dari sederhana 4 per 2.
D. Operasi pembagian. Operasi hitung pada pecahan yang terakhir adalah pembagian. Ketika kamu akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih pecahan, maka kamu dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pemilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Lalu, ubah tanda pembaginya menjadi tanda perkalian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Contoh soal. Ibu membeli 40 kg gula. Gula akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Penyelesaiannya. 40 dibagi 1/4 sama dengan 40/1 dikali 4/1 sama dengan 40 kali 4 per 1 kali 1 sama dengan 160 kantong. Jadi, banyak kantong plastik yang diperlukan ibu adalah sebanyak 160 kantong. Pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Membagi pecahan dengan bilangan bulat caranya sama saja dengan membagi dengan pecahan biasa. Hanya saja, bilangan bulat diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan dengan menambahkan nilai penyebut 1. Berikut contohnya. 3/8 dibagi 2 sama dengan 3/8 dibagi 2/1. Kemudian, dapat dilanjut dengan konsep dasar seperti di atas. 3/8 dibagi 3/1 sama dengan 3/8 dikali 1/2 sama dengan 3/16. Pecahan 3/16 termasuk pecahan biasa karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi hasilnya 3/16. Pembagian pecahan dengan pecahan campuran. Untuk mempermudah perhitungan, pembagian menggunakan pecahan campuran sebaiknya diubah ke bentuk pecahan tidak biasa terlebih dahulu. Berikut contohnya. 3/4/5 dibagi 1/2 sama dengan, karena pecahan yang dibagi dan pembagiannya merupakan pecahan campuran, maka keduanya diubah terlebih dahulu ke pecahan tidak biasa. 3/4/5 dibagi 1/2 sama dengan 3/4/5 sama dengan dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung ditambah 4/5 sama dengan 15 ditambah 4/5 sama dengan 19/5. 1/2 sama dengan dalam kurung 1 kali 2 tutup kurung ditambah 1/2 sama dengan 2 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Sehingga diperoleh 3/4/5 dibagi 1/2 sama dengan 19/5 dibagi 3/2 sama dengan 19/5 dikali 2/3 sama dengan 38/15. Pecahan 38/15 termasuk pecahan tidak biasa karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sebaiknya diubah ke pecahan campuran. Perhatikan 38/15 merupakan pecahan sederhana, namun tidak biasa, karena FPP dari 38 dan 15 adalah sebagai berikut. Kita lihat contohnya. Jadi hasilnya 28/15. Nah, begitulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.